Darius Agung, Cahaya dari Parsa. Bapui, anak dari harapan. Di negeri yang dibakar matahari, di antara tanah-tanah subur yang terhampar di bawah langit biru Persia, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan mengubah wajah dunia. Namanya Darius yang dalam lidah Yunani disebut Darius, putra dari Histaspes, bangsawan dari suku Persia, dan keturunan keluarga kerajaan Achaemenid. Ia lahir sekitar tahun 555 sebelum Masehi, di tanah Parsa, di balik pegunungan yang megah dan gurun yang sunyi. Sejak kecil Darius bukanlah pewaris takhta. Ia bukan anak raja, bukan pula calon pengganti dari Raja Kambises II, yang memerintah dengan tangan besi setelah menggantikan ayahnya, Cyrus yang Agung. Tapi Darius dibesarkan dalam bayangan besar keluarga Achaemenid, diajarkan seni perang, hukum, dan adat kebangsawanan. Seorang anak dengan mata elang dan hati baja, yang diam-diam menyimpan keyakinan bahwa takdirnya lebih besar dari sekadar menjadi prajurit biasa. Bab 2. Matahari naik di tengah kekacauan. Tahun demi tahun berlalu, dan dunia Persia berubah. Kambises II menaklukkan Mesir, tapi kematiannya pada tahun 522 sebelum Masehi meninggalkan kekaisaran dalam kekacauan. Seorang pria bernama Gaumata mengaku sebagai Bardia, adik Kambises, dan merebut takhta. Tapi Darius, kini seorang perwira dalam pengawal kerajaan, tidak tertipu. Bersama 6 bangsawan lainnya, ia membunuh si penipu dalam sebuah konspirasi yang penuh keberanian dan risiko. Dari darah dan intrik itu, Darius muncul sebagai penguasa baru Persia, naik takhta pada tahun 522 sebelum Masehi. Dia bukan sekadar raja, ia menjadi raja segala raja. Bab Terren, penakluk langit dan bumi. Darius memulai pemerintahannya dalam badai pemberontakan. Babilonia, Media, Elam, dan banyak wilayah lain mencoba melepaskan diri. Tapi raja muda itu, dengan kecerdasannya dalam strategi dan keteguhan tekad, menumpas semua pemberontakan dalam waktu 2 tahun. Batu Behistun, yang dipahat di tebing tinggi dan ditulis dalam 3 bahasa, menjadi saksi bisu atas kemenangan dan klaim sahnya atas takhta. Setelah perdamaian ditegakkan, Darius menatap keluar perbatasan. Ia memperluas kekaisaran Achaemenid ke barat dan timur, menjadikannya kekaisaran terbesar yang pernah ada pada masanya. Di timur, ia menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Hindus, membawa Persia hingga ke wilayah yang kini dikenal sebagai Pakistan. Di barat, ia merebut Trakia dan Makedonia, menginjakkan kekuasaan Persia di daratan Eropa. Ia menaklukkan wilayah-wilayah Saka di Asia Tengah dan memperkuat kekuasaan atas Mesir, menggali kanal yang menghubungkan Sungai Nil ke Laut Merah, Cikal, bakal terusan Suez. Darius bukan hanya penakluk pedang, tapi juga penakluk akal. Bab Par, pembangun dunia. Di bawah pemerintahannya, Persia bukan hanya menjadi luas, tapi juga teratur. Darius membagi kekaisaran menjadi 20 satrapi, atau provinsi, masing-masing dikepalai oleh satrap, gubernur yang melapor langsung padanya. Ia menciptakan sistem pajak tetap dan pendataan yang sistematis. Ia membangun jalan-jalan kerajaan, termasuk jalan kerajaan yang membentang dari Susa ke Sardis, ribuan kilometer yang dilalui utusan dalam hitungan hari, bukan minggu. Ia menciptakan sistem pos kerajaan yang efisien. Tidak ada salju, hujan panas, atau gelap malam yang dapat menghentikan mereka untuk menyelesaikan perjalanan mereka. Tullus Herodotus. Darius juga memperkenalkan mata uang standar, darich emas dan siglos perak, yang menyatukan perdagangan di seluruh kekaisaran. Ia mendirikan kota-kota baru, membangun kuil dan istana. Di Persepolis, ia memulai pembangunan kompleks istana agung yang akan menjadi pusat kekuasaan Persia selama berabad-abad. Babfa, raja yang menantang para dewa. Darius dikenal sebagai raja yang menghormati semua kepercayaan. Ia mendukung kuil-kuil di Babilonia, Mesir, dan bahkan menyetujui pembangunan kembali bait suci Yahudi di Yerusalem. Tapi ia juga seorang pengikut taat Ahura Mazda, dewa terang dalam ajaran Zoroastrianisme, yang percaya bahwa kekuasaannya berasal dari langit, dan bahwa tugasnya adalah menegakkan kebenaran, Asya, dan menumpas dusta, Druj. Namun kekuasaan membawa tantangan. Pada tahun 510 sebelum Masehi, ia menghadapi perlawanan dari kota-kota Yunani di Asia Kecil. Ini menjadi awal dari konflik panjang antara Persia dan dunia Yunani, yang mengirim pasukan untuk menghukum Athena dan Eretria karena mendukung pemberontakan Ionia. Pada tahun 490 sebelum Masehi, pasukan Persia mendarat di Marathon, tapi mereka dikalahkan oleh tentara Athena dalam pertempuran legendaris yang akan menjadi kisah abadi. Meski kekalahan itu tidak menggoyahkan kekaisaran, ia menjadi noda dalam kisah keagungan Darius. Bab seks, senja sang raja. Darius tak menyerah. Ia merencanakan ekspedisi balasan besar-besaran ke Yunani. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya mengumpulkan pasukan dan logistik
bersiap untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Namun takdir memiliki rencana lain. Pada tahun 486 sebelum Masehi, Darius mangkat di istananya di Persepolis. Setelah 36 tahun memerintah, ia digantikan oleh putranya, Xerxes, yang akan meneruskan rencana ayahnya dalam perang Yunani. Tubuh Darius dimakamkan dalam makam agung yang dipahat di tebing Naksh-e-Rustam, di utara Persepolis. Di atas makamnya tertulis peringatan tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaan yang ia jalankan sebagai raja segala raja. Epilog warisan yang tak pernah padam. Darius Superber bukan hanya seorang penakluk, ia adalah arsitek kekaisaran, pembuat sistem yang melampaui zamannya, dan simbol kekuasaan yang berlandaskan hukum dan keteraturan. Di tangannya Persia menjadi jembatan antara timur dan barat, antara tradisi dan kemajuan. Ia membuktikan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang menaklukkan negeri-negeri, tetapi membangun peradaban. Di balik batu Behistun, di balik darij emas, di balik jalan-jalan kerajaannya, Darius masih berbicara tentang kebijaksanaan, tentang kekuasaan yang diemban dengan tanggung jawab, dan tentang impian seorang anak dari Parsa yang menjadi penguasa dunia. Darius Agung, warisan yang terbakar api. Bab 7, Xerxes putra sang raja. Ketika tubuh Darius disemayamkan di makam abadi di Naksh-e-Rustam, kekaisaran Achaemenid tidak berguncang. Ia telah mempersiapkan segalanya. Sebelum wafat ia menetapkan Xerxes, putra dari istri utamanya Atosa, cucu dari Cyrus yang agung, sebagai ahli waris. Xerxes naik takhta dengan dukungan penuh dari para bangsawan dan pendeta, dan dunia menyambut raja muda dengan rasa hormat dan ketakutan. Xerxes bukan lelaki yang lembut, namun bukan pula pembakar dunia sejak lahir. Ia dibesarkan dalam istana Persepolis yang dibangun oleh ayahnya, dalam suasana disiplin, filsafat, dan kemegahan. Ia mewarisi kekayaan, kekuasaan, serta satu tugas yang belum dituntaskan, membalas Yunani. Darius telah gagal di maraton. Kini tugas itu menjadi beban di bahu Xerxes. Bab 7, persiapan untuk perang. Xerxes mulai mempersiapkan ekspedisi besar-besaran. Persiapan ini memakan waktu 5 tahun. Pasukan dari 20 satrapi dikumpulkan, tentara dari India, Babilonia, Mesir, Media, Lydia, Baktria, dan banyak negeri lain. Armada laut dibangun di sepanjang pantai. Fenisia dan Ionia, jembatan apung dirancang. Untuk menyeberangi Hellespont, penghubung Asia dan Eropa. Tahun 480 sebelum Masehi, lautan pasukan Persia mulai bergerak ke barat. Dunia mengguncang. Di Yunani, kota-kota berseteru akhirnya bersatu di bawah ancaman ini. Sparta, Athena, dan negara-negara kecil yang tak lagi melihat musuh di antara mereka, tetapi di seberang laut. Di Thermopylae, pasukan Xerxes menghadapi raja, Leonidas dan 300 prajurit. Sparta yang bertahan hingga napas terakhir. Di Salamis, armada Persia dikalahkan secara tak terduga oleh strategi jenius Themistokles. Dan akhirnya, pada tahun 479 sebelum Masehi, dalam pertempuran di Platea, Persia kalah. Xerxes mundur kembali ke istananya, dengan perang yang gagal namun kekaisaran yang tetap berdiri. Bab 6, bayangan sang ayah. Xerxes tidak hanya mewarisi pedang Darius tapi juga bebannya. Ia terus membangun Persepolis, menyempurnakan istana megah yang Darius rancang. Pilar-pilar raksasa, ukiran raja dan rakyat, para delegasi dari negeri-negeri jauh, semua dibuat dengan keterampilan surgawi. Tapi bayang-bayang ayahnya besar, dan warisan Darius perlahan mulai retak di bawah beban perang yang gagal, pemberontakan di Mesir dan Babilonia, serta meningkatnya kekuasaan para bangsawan lokal. Xerxes memerintah hingga tahun 465 sebelum Masehi, sebelum akhirnya dibunuh dalam istananya sendiri oleh komandan istana dalam skema pengkhianatan yang kelam. Dengan kematiannya, kekaisaran mulai mengalami kemunduran meski tetap berdiri kuat selama lebih dari 1 abad lagi. Bab X, kekaisaran yang tidak pernah mati. Namun warisan sejati Darius tidak wafat bersama Xerxes. Sistem administrasinya, jalan-jalan kerajaannya, koin emasnya, bahkan ide bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan hukum, bukan semata kehendak, menjadi model yang diambil oleh banyak peradaban setelahnya, termasuk Alexander Agung yang akan menaklukkan Persia pada akhir abad keempat sebelum Masehi. Bahkan Romawi ketika membangun imperiumnya, mencuri pelajaran dari Persia Darius, sistem pos, satrapi dan jembatan politik. Dan di tengah gurun Iran, batu Behistun masih berdiri. Di situ kata-kata Darius tak pudar. Aku adalah Darius, Raja Agung, Raja segala raja, Raja negeri-negeri, putra Histaspes, keturunan Achaemenid. Apa yang benar, itulah yang aku cintai. Apa yang salah, itu yang aku benci. Penutup, lelaki yang menaklukkan waktu. Darius Premier yang lahir bukan sebagai pewaris telah menciptakan sebuah dunia. Ia menaklukkan wilayah, tetapi lebih dari itu,
Ia menaklukkan waktu dengan hukum, sistem, dan visi yang jauh melampaui zamannya. Ia bukan hanya raja penakluk, tetapi arsitek dunia kuno. Persepolis, Behistun, dan Darich Emas mungkin hancur atau terkubur, tapi nama Darius tetap bergetar dalam sejarah, dalam setiap undang-undang yang mengatur rakyat, dalam setiap jalan yang menghubungkan negeri, dalam setiap raja yang memerintah dengan keadilan. Di situ ruhnya hidup. Ia adalah Darius, Raja Agung. Aku membangun jalan-jalan agar manusia dapat terhubung, bukan terpisah. Biarlah perdagangan berjalan dan pesan dikirim, sebab kemajuan lahir dari keteraturan, bukan dari kekacauan. Dunia ini luas dan langit menggantung tinggi, namun tak ada yang lebih agung dari seorang raja yang memahami batas kuasanya dan tunduk pada kehendak yang maha benar. Aku memerintah tidak karena takhta diwariskan, tetapi karena kehendak Ahura Mazda, dan karena aku menumpas dusta. Barang siapa dapat memimpin tanpa kebenaran, ia hanyalah bayangan dari pemimpin sejati. Kekuasaan sejati bukanlah menundukkan musuh dengan pedang, tetapi menjaga rakyat dengan keadilan. Pedang akan berkarat, namun hukum akan bertahan selama langit masih mau terbentang.